Sebelum masuk ke pembahasan mengenai bentuk kerjasama perdagangan internasional dan organisasi perdagangan internasional lainnya, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai salah satu kerjasama multilateral perdagangan internasional, yaitu kerjasama GATT. Pada tahun 1947, banyak negara di dunia yang menerapkan hambatan tarif dan non-tarif yang tinggi untuk menekan impor, sehingga kegiatan perdagangan dunia mengalami penurunan. Pada tanggal 1 Januari tahun 1948, terdapat 23 negara dunia yang merupakan anggota Komite Persiapan dan Dewan Sosial dan Ekonomi PBB yang mempersiapkan bahan piagam ITO atau International Trade Organization dan menandatangani GATT atau General Agreement Trade and Tariff. GATT atau General Agreement Trade and Tariff merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang memiliki tujuan untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. GATT dibentuk pada tanggal 30 Oktober tahun 1948 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1947. Pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsidiar yang tunduk dan tergantung kepada Organisasi Perdagangan Dunia. GATT hanya berlangsung hingga pada tahun 1994. Pada tahun tersebut, GATT digantikan dengan WTO atau World Trade Organization. WTO sendiri tidak lepas dari upaya pembentukan ITO dan GATT. Usai Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional menyadari untuk membahas dan mengatur mengenai perdagangan dan ketenagakerjaan internasional. WTO lahir menggantikan GATT pada tanggal 1 Januari tahun 1995 sebagai Organisasi Perdagangan Dunia. Di Indonesia sendiri, usaha produksi komoditas perkebunan, perikanan, dan kehutanan memiliki peluang yang sangat besar dibandingkan dengan usaha tanaman pangan dan peternakan. Namun demikian, dalam tanaman pangan, terdapat tanaman hortikultura yang memiliki peluang yang besar akibat adanya kesepakatan GATT tersebut. Prinsip perdagangan internasional yang disepakati oleh GATT atau GATT Clause yaitu yang pertama adalah free trade, yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Yang kedua adalah prinsip resiprositas atau timbal balik dan non-diskriminasi yang biasa dikenal sebagai Most Favored Nation Clause atau MFNC, adalah prinsip multilaterasi dengan perlakuan hubungan ekonomi, keuangan, dan perdagangan internasional, terkecuali hubungan preferential history seperti Commonwealth dan French Union, dan kesatuan kerjasama regional seperti FTA dan CU. Prinsip yang ketiga adalah prinsip non-diskriminasi, yaitu yang biasa dikenal sebagai Non-Treatment Clause. Prinsip ini memberikan perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri maupun produk dalam negeri. Hal ini berkenaan dengan PPN yang ditetapkan adalah sama untuk produk impor maupun produk lokal. Kerjasama dalam perdagangan internasional ada tiga. Yang pertama adalah kerjasama regional, yang kedua kerjasama multilateral, dan yang ketiga adalah kerjasama bilateral. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Tujuan dari kerjasama regional ini biasanya sesuai dengan kepentingan dari masing-masing negara. Bentuk kerjasama regional yang pertama adalah Trade Preference Arrangement atau TPA, yaitu bentuk kerjasama regional dengan ketentuan bahwa masing-masing anggotanya memberikan preferensi dalam bentuk tarif maupun non-tarif bagi produk orisinal masing-masing negara. Contoh dalam kerjasama ini adalah kerjasama Indonesia dan Kenya. Perdagangan antar kedua negara ini terus meningkat setiap tahunnya. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa nilai perdagangan internasional antar kedua negara ini pada tahun 2022 itu mencapai 507 juta US dollar. Dan Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan investasi pada sektor energi di Kenya. Maka dari itu, Presiden meminta dukungan pemerintah Kenya agar investasi itu dapat segera terwujud. Selanjutnya adalah FTA atau Free Trade Area. Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki ketentuan 1. Membebaskan biaya masuk perdagangan produk orisinal antar anggota. Maksudnya adalah internal tarif antar anggotanya adalah 0. 2. Eksternal tarif untuk perdagangan dengan negara bukan anggota diatur oleh masing-masing negara. Contoh pengimplementasiannya di Indonesia sendiri adalah ASEAN Trade in Goods Agreement, yang merupakan persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota.
Selain itu, kelahiran A3 yang lebih awal dari FTA-FTA lainnya membuat A3 lebih dikenal oleh para eksportir dan importir. Sementara itu, Filipina merupakan mitra utama Indonesia yang paling banyak memanfaatkan A3 ketika memasukkan produk ke Indonesia. Yang ketiga yaitu Custom Union. Custom Union merupakan kerjasama ekonomi regional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu internal tarif dalam perdagangan untuk produk orisinil negara anggotanya sebesar 0%, atau perdagangan produk orisinil negara anggotanya dibebaskan. Yang kedua yaitu eksternal tarif. Eksternal tarif untuk produk yang berasal dari negara bukan anggota untuk seluruh negara anggota adalah sama. Yang ketiga yaitu custom service, penerimaan bea dan cukai, merupakan penerimaan bersama atau kolektif. Contoh organisasinya yaitu SACU, South African Custom Union, yang terdiri dari 5 negara Afrika bagian selatan, yaitu Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini, dan Afrika Selatan. Selanjutnya yaitu yang keempat, Common Market. Common Market merupakan kerjasama ekonomi regional dengan ketentuan perdagangan faktor produksi khususnya SDM dari dan ke masing-masing negara bebas bergerak. Contoh dari Common Market ini yaitu European Common Market, selanjutnya Central American Common Market, Islamic Common Market, dan Andean Common Market. Kerjasama internasional selanjutnya yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Nah, contoh dari kerjasama multilateral ini yaitu AFTA, ASEAN China Free Trade Area. ASEAN China Free Trade Area merupakan kesepakatan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan bebas, baik tarif maupun non-tarif. Dampak positif yang ditimbulkan dari kerjasama AFTA terhadap ekspor Indonesia di era perekonomian terbuka melalui perdagangan internasional menciptakan persaingan yang ketat antar negara. Menurut data Badan Pusat Statistik 2021, total ekspor Indonesia ke Cina pada tahun 2021 yaitu sebesar 56,9 miliar US dollar. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan hubungan kerjasama antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh-contoh bentuk kerjasama bilateral yang pertama yaitu ada IJPA. IJPA merupakan bentuk kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia. IJPA sendiri merupakan singkatan dari Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement yang disepakati pada tanggal 20 Agustus 2007. Kesepakatan ini berisi tentang perdagangan barang dan jasa, investasi, hak kekayaan, intelektual, dan juga energi serta sumber daya mineral. Dengan berlakunya IJPA, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi importir utama bagi komoditas-komoditas yang diperlukan oleh Jepang. Terlebih lagi dalam sektor perikanan dan kelautan. Hal ini mengingat makanan sehari-hari masyarakat Jepang banyak berasal dari ikan atau hasil laut lainnya. Contoh kerjasama selanjutnya yaitu ada IACPA. IACPA merupakan kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Australia dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Melalui hubungan kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat timbal balik dalam hal aksesibilitas perdagangan baik bagi Indonesia maupun Australia. Dilihat dari neraca perdagangan Indonesia dan Australia, Indonesia masih cenderung sebagai importir. Namun pada bidang manufaktur, Indonesia lebih cenderung sebagai eksportir. Contoh organisasi perdagangan internasional yaitu yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada IMF, yang ketiga ada WTO atau World Trade Organization, yang keempat ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, yang kelima ada UNI Detroit atau The International Institute for the Unification of Private Law, yang keenam ada ICC atau The International Chamber of Commerce, yang ketujuh ada ILO, dan yang terakhir ada World Bank atau Bank Dunia. Sekian video presentasi dari kami. See you!